Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrew Douglas Simalango dengan NIM 1932048 akan mempresentasikan materi audit pemeriksaan akuntansi 2 dengan judul Audit Siklus Penggajian dan Personalia. Pada materi ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama itu ada akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Lalu ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Lalu yang ketiga itu adalah melaksanakan prosedur analitis. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan untuk audit di siklus ini itu adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh dalam siklus ini itu telah dinyatakankah dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kita bisa melihat di sini ada gambar 21. Di sini itu gambar ini itu berfungsi untuk mengilustrasikan informasi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam sebagian besar sistem itu, akun gaji dan upah akrual itu biasanya itu digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan itu, beban itu akan dicatat apabila kalau karyawannya itu benar-benar dibayar dan bukan terjadi itu ketika biaya tenaga kerjanya itu yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Pada siklus ini itu dimulai dengan perekrutan karyawan, lalu diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang telah yang dilakukan kepada suatu entitas, suatu perusahaan. Dan pada siklus ini kita akan mempelajari, akan diberikan juga ilustrasi antara hubungan antara fungsi bisnisnya, kelas transaksi, akun-akun, dan dokumen, serta catatan yang terkait di dalam fungsi bisnis ini. Kita akan mempelajari 4 fungsi bisnis, tapi yang pertama kita mempelajari sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia ini ada sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personil yang memenuhi kualifikasi. Di sini itu terdapat 3 dokumen dan catatan yang diperlukan. Yang pertama itu adalah catatan sumber daya manusia. Pada bagian ini itu ada meliputi data tanggal mulai bekerjanya karyawan, lalu investigasi personilnya, terus tingkat pembayarannya, habis itu ada pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti kerja. Lalu dalam bagian yang kedua, formulir yang kedua itu adalah formulir otorisasi pengurangan. Di dalam formulir ini digunakan itu untuk mengotorisasi adanya pengurangan gaji, termasuk juga itu termasuk jumlah pembebasan untuk adanya pemotongan pajak penghasilan, lalu adanya program tabungan pensiun lainnya, obligasi tabungan, iuran serikat pekerja, dan hal lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah formulir otorisasi tingkat pembayaran. Pada bagian ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya itu meliputi kontrak tenaga kerjanya, otorisasi oleh manajemennya, atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari dewan direksi. Di fungsi yang kedua itu ada pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Aspek dalam fungsi ini tuh sangat penting dalam audit penggajian karena itu akan mempengaruhi langsung beban pengajiannya selama setiap periode. Oleh sebab itu, kita dilakukan 5 hal untuk mencegah adanya salah saji. Yang pertama itu ada kartu waktu. Kartu waktu ini adalah dokumen untuk pengindikasian waktu per jam karyawan itu mulai dari dia mulai bekerja lalu berhenti bekerja setiap harinya. Itu biasanya itu bisa berupa formulir kertas atau elektronik, terus dia itu diserahkan setiap minggu. Lalu yang kedua ada tiket waktu pekerjaan. Tiket waktu pekerjaan itu
dia itu formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan itu dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga itu ada file transaksi penggajian. File transaksi ini itu biasanya tuh dibuat oleh komputer dan semuanya itu tercantum di dalamnya itu ada semua transaksi penggajian oleh sistem akuntansi dalam periode tertentu. Lalu yang keempat ada jurnal atau daftar penggajian. Pada tahap ini itu dibuat dari file transaksi penggajian dengan dicantumkannya itu ada nama karyawannya, tanggalnya, lalu ada jumlah penggajian kotor dan bersihnya, jumlah pemotongannya, dan klasifikasi akun pada setiap transaksinya. Lalu yang terakhir itu ada file induk penggajian. Di file induk penggajian ini itu merupakan file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut sampai pada tahun ini. Dan file induknya ini tuh diperbarui dan dari file transaksi penggajian. Lalu kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu pembayaran penggajian. Dalam mencegah adanya terjadinya kemungkinan ada pencurian, kita itu harus berhati-hati dalam mengendalikan adanya persetujuan dan distribusi dalam penggajian. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan dua hal ini. Yang pertama adalah pembayaran gaji. Dalam pembayaran gaji ini itu dapat berupa cek, tapi biasanya itu disetor langsung ke rekening bank karyawannya sendiri. Dan jumlah yang dibayar ini adalah pembayaran kotor yang sudah dikurangi dengan pajak dan pengurangan kebijakan lainnya. Lalu yang kedua ini adalah rekonsiliasi rekening bank penggajian. Di sini itu adalah hal yang sangat penting ya untuk menemukan adanya kesalahan dan kecurangan. Terus dilakukan dengan cara melakukan transfer, dan ini itu caranya itu dilakukan dengan melakukan transfer jumlah gaji bersih dari akun umum ke akun imprest. Akun imprest itu adalah akun penggajian yang terpisah sebelum adanya dilakukan distribusi penggajian. Kita masuk ke fungsi yang keempat, itu adalah penyiapan SPT pajak panggilan dan pembayaran pajak. Undang-undang pemerintah mengharuskan ya untuk dalam penyiapan dan penyerahan SPT-nya itu dalam tepat waktu. Nah, untuk menghindari adanya salah saji yang menyebabkan adanya terkena penalti, maka diharuskan individu itu dapat memverifikasikan outputnya itu secara independen, secara sendiri ya. Dan dengan memperhatikan dua hal berikut. Yang pertama itu ada formulir W2. Formulir W2 ini merupakan formulir yang dikirimkan kepada karyawannya untuk mengiktisarkan penghasilannya itu selama 1 tahun kalender. Itu termasuk dengan pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan juga pemotongan jaminan sosial. File ini tuh dibuat biasanya dari komputer dan disiapkan dari file induk penggajian. Lalu yang kedua ada SPT pajak penggajian. SPT pajak penggajian ini juga merupakan formulir. Formulir itu diserahkan kepada unit pemerintah untuk menunjukkan pembayaran pajak yang sudah dipotong dan juga pajak perusahaan. Sama halnya sama formulir W2, formulir itu disiapkan dari informasi file induk penggajian dan biasanya itu disiapkan oleh komputer. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Di sini itu sama seperti bab 14 yang lalu, tujuannya itu untuk memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian, menentukan luas pengujian pengendalian, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, di sini itu pengendalian internalnya itu untuk pengujian biasanya itu terstruktur ya, dan disusun dengan baik untuk pengeluaran kas, meminimalkan keluhan, dan pada perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif ini tuh juga sangat penting untuk dilakukan untuk dapat memverifikasi saldo akun yang ada dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam metodologi ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu memahami pengendalian internal, siklus penggajian dan personalia. Dalam memahami pengendalian internal ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pemisahan tugas yang memadai. Dengan adanya ini, hal ini sangat penting dalam mencegah adanya pembayaran yang berlebihan atau pembayaran kepada karyawan yang fiktif. Lalu ada otorisasi yang tepat di mana setiap jumlah jam kerja karyawannya itu harus diotorisasi dengan baik, terutama dalam lembur supaya itu
supaya nggak ada terjadinya kesalahan dalam pencatatannya. Lalu yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dengan adanya catatan waktu, dokumen yang lengkap itu dapat digunakan dalam pengakumulasian biaya penggajian dengan mudah dan dengan cepat. Lalu yang keempat, ada pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Itu adalah cek gaji yang diterima itu harus ditandatangani langsung oleh karyawannya yang bertanggung jawab, dan penggajiannya itu harus didistribusikan oleh seseorang yang independen. Lalu yang terakhir ada pengecekan yang independen atas kinerja. Dalam penghitungan penggajiannya itu harus diverifikasi juga dengan secara independen oleh maupun seorang anggota manajemen atau karyawan yang bertanggung jawab, dan itu harus direview penggajian untuk melihat apakah ada salah saji dalam pencatatannya atau tidak. Kita masuk ke bagian yang kedua, itu formulir dan pembayaran pajak penggajian. Pajak penggajian itu merupakan hal yang penting ya dalam perusahaan itu, karena karena jumlahnya itu yang sering material. Terus suka juga adanya kelalaian dalam menyerahkan formulirnya itu tidak tepat waktu. Maka itu harus diperhatikan dua hal ini, yaitu adalah penyiapan formulir pajak penggajian. Dalam tahap ini tuh auditor tuh harus mereview penyiapannya itu paling nggak satu formulir dari penggajian, karena kalau misalnya terjadi adanya kelalaian, maka akan dapat terkena denda. Lalu yang kedua, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Nah, auditor itu harus menguji kliennya itu apakah sudah memenuhi nggak kewajibannya dalam penyerahan pemotongan pajak penggajiannya. Dicari tahu jumlahnya itu udah tepat atau tidak dengan cara membuat persyaratan. Persyaratannya itu baik itu dalam hukum pajaknya kah, kontraknya kah, atau perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Di bagian ketiga ada persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini tuh akan terpengaruh kalau misalnya biaya tenaga kerja langsung setiap karyawannya itu dibebankan secara nggak benar gitu ke pekerjaan atau ke proses yang salah. Lalu yang kedua adalah pengujian atas karyawan yang tidak ada. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, auditor itu dapat mendeteksinya itu dengan cara membandingkan nama pada ceknya itu yang dibatalkan dengan kartu waktunya dan catatan lainnya untuk mengetahui tanda tangan yang diotorisasi. Lalu ada pengujian atas kecurangan waktu. Biasanya banyak ya ditemui adanya karyawan yang melebihkan waktunya. Nah, caranya supaya dapat mendeteksi ini, auditor itu biasanya sulit, tapi dalam pengungkapannya itu auditor dapat melakukan rekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan kerja yang independen. Tetapi biasanya disarankan supaya diperketat ya pengendali internalnya daripada auditor yang melakukan pengecekan, akan juga bagi perusahaan dapat mengurangi fee auditor juga ya. Lalu yang ketiga ada laporan beban yang kurang. Laporan beban yang curang ini auditor itu sering banget ya melakukan adanya prosedur tambahan atas beban perjalanan dan hiburan, misalnya karena ada pemalsuan laporan beban oleh manajemen. Akibatnya itu diberikan perhatian khusus akan hal ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu melaksanakan prosedur analitis. Penggunaan prosedur analitis itu merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, seperti siklus-siklus lainnya juga. Nah, di sini kita bisa melihat di tabel 23 ini, itu mengilustrasikan prosedur analitis untuk akun-akun neraca serta laporan laba rugi dalam siklus penggajian dan personalia. Kita bisa melihat semua prosedur-prosedur analisis ini yang dapat mengindikasikan salah saji apa saja yang timbul kalau misalnya, maksudnya salah saji yang bisa kita minimalisir itu apa saja dengan melakukan prosedur analitis tersebut. Yang menjadi sebagai kesimpulan pada materi yang saya bawakan ini adalah dalam mempelajari materi ini diharapkan itu kita dapat mengetahui akun-akun dan transaksi apa saja yang masuk ke dalam siklus penggajian personalia, mengetahui apakah akun yang terpengaruh itu sudah dinyatakan dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terus kita juga diharapkan supaya mengetahui dokumen dan catatan apa saja yang diperlukan pada setiap fungsi bisnis yang sedang dijalankan, dan juga mengetahui hal apa saja nih yang perlu diperhatikan dalam melakukan perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksinya. Juga
kita bisa juga tadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa mengetahui prosedur-prosedur apa saja yang dapat kita lakukan dalam menemukan adanya kemungkinan salah saji. Demikianlah presentasi yang bisa saya bawakan. Kiranya dapat menambah wawasan kita. Tuhan memberkati kita semua.